Assalamualaikum sahabat Sona Film. Gadis cantik ini adalah seorang putri raja yang sedang disekap di atas sebuah menara di dalam istananya sendiri. Namun ternyata sob, dia bukanlah seorang putri yang manja. Karena saat melihat keluarganya yang sedang dalam bahaya, seketika itu dia pun membrutal menghabisi para penjaga. Ini beneran seru sob, karena saat dia bertarung, sobat-sobat tak lagi menemukan sosok anggun dari seorang putri raja, karena telah berganti menjadi sosok gladiator yang barbar dan juga brutal. Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah kerajaan kecil, film pun dimulai dengan memperlihatkan sebuah menara yang di dalamnya terdapat seorang putri raja yang saat itu sedang tertidur. Lalu saat sang putri terbangun, dia pun menyadari jika saat ini dirinya sedang disekap di dalam menara tersebut. Lalu saat mendengar suara langkah kaki para penjaga yang sedang mendekat, seketika itu dia pun kembali ke atas ranjang dan berpura-pura tertidur. So this is the princess. All pure for a wedding. Entah siapa sosok putri ini sebenarnya sob, tapi yang pasti dia sangat berani dan sepertinya agak nekat juga sob. Karena dengan entengnya dia menggeserkan ibu jarinya sendiri hanya agar bisa terlepas dari borgol tersebut. Dan setelah membetulkan kembali jempolnya, maka inilah yang dilakukan sang putri. Lalu, saat hendak keluar, sang putri yang mendengar suara langkah kaki dari seorang penjaga pun langsung mengambil martil. Dan setelah berhasil melepaskan borgolnya, dia pun mengatur kembali ruangan tersebut agar terlihat normal dan tampak tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia pun menuruni menara tersebut demi bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Namun saat memeriksa situasi di bawah melalui salah satu jendela yang ada di sana, dia pun melihat jika keluarganya dan juga para petugas istana sedang diseret paksa untuk ditawan oleh seorang pangeran jahat bernama Julius dan juga selirnya yang bernama Moira. Listen and obey. Kemudian mereka pun menutup rapat dan mengunci pintu masuknya, sehingga kini istana kerajaan pun benar-benar terisolasi dan terputus dari dunia luar. Sementara sang putri yang melihat semua itu dari atas menara, mengingat kembali beberapa peristiwa yang menjadi awal dari semua kejadian ini. Nah, jadi gini sob, semuanya bermula dari kekhawatiran sang raja yang tak juga dikaruniai anak laki-laki yang bisa dia jadikan sebagai penerus untuk mewarisi tahta kerajaannya. Karena itulah sang raja memutuskan untuk menikahkan sang putri dengan anak dari seorang diplomat yang paling dia percayai, yaitu si Julius, dengan tujuan agar kerajaannya bisa tetap berdiri kokoh di bawah kepemimpinan Julius. Namun saat itu, sang putri yang telah ditempa dengan pelatihan bertarung layaknya seorang ksatria menentang keputusan sang raja dengan alasan jika dia sendiri merasa yakin dan juga mampu untuk bisa memimpin kerajaannya tersebut. Namun sang raja yang menganggap jika seorang putri tak pantas untuk menjadi seorang ksatria apalagi memimpin sebuah kerajaan, tetap bersikeras untuk menikahkannya dengan si Julius. Dan saat upacara pernikahan sedang berlangsung, sang putri yang tak setuju pun memilih untuk menolaknya dan langsung pergi meninggalkan si Julius. Namun ternyata sob, Julius yang sedari awal memang berambisi untuk mengambil alih kerajaan tersebut demi memperbesar kekuasaannya, langsung mengerahkan seluruh pasukannya tepat di malam hari saat semua penjaga sedang lengah dan tak siap untuk menahan serangan mendadak dari pasukan Julius.
Dan saat itu, sang putri pun berhasil dilumpuhkan dan langsung dikurung di atas menara. Dan saat ini, sang putri pun bermaksud untuk keluar dari menara tersebut demi bisa menyelamatkan keluarganya dan juga mengambil alih kerajaannya kembali. Lalu, saat dia sedang mengendap-endap menuruni menara, ternyata sob, si penjaga yang bertubuh besar itu terlalu kuat untuk dikalahkan oleh sang putri. Hingga sang putri pun dibuat kewalahan dalam menandinginya. Namun sang putri tak menyerah begitu saja. Dia pun memanfaatkan kelincahannya untuk bisa menandingi kekuatan dari penjaga tersebut. Setelah berhasil menumbangkan penjaga tersebut, sang putri yang hendak menuruni menara pun dibuat kesulitan karena saat itu para prajurit Julius yang bermaksud untuk menjarah barang-barang berharga milik kerajaan mulai menyisiri sisi istana dan juga sisi menara hingga sang putri pun terpaksa bersembunyi di suatu ruangan untuk beristirahat sejenak. Sementara itu di bawah istana, mereka pun melaporkan penemuan jasad seorang penjaga yang sebelumnya telah ditugaskan untuk menjaga ruangan tempat sang putri disekap. Seketika itu, Julius pun langsung memerintahkan ajudannya untuk memeriksa sang putri. You, come here. To the top of the tower. Check on the princess. Sementara itu di dalam menara, sang putri pun terlihat sedang bersiap untuk menghadapi beberapa penjaga yang hendak masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan tanpa ragu sob, sang putri yang mulai geram pun langsung menghabisi kedua penjaga itu tanpa rasa ampun. Kemudian sang putri pun segera melanjutkan pelariannya. Namun sayangnya sob, menara tersebut mulai dipenuhi oleh para prajuritnya Julius. Hingga sang putri pun harus berjalan melalui jalur rahasia demi menghindari para penjaga. Lalu, setibanya di sebuah ruangan yang dipenuhi para prajurit yang sedang sibuk menjarah makanan dan juga barang berharga milik kerajaan, dengan lincahnya sob, sang putri pun menyelinap di antara mereka untuk bisa masuk ke dalam kamar pribadinya. Kemudian sang putri pun mengeluarkan sebilah pedang yang dia sembunyikan di balik kasurnya. Dan saat itu, sang putri pun teringat dengan pelatihnya yang bernama Lin, di mana semenjak kecil, sang putri sering berlatih dengan Lin dan diajarkan beberapa teknik pedang. Namun saat itu, sang ratu yang memergoki pelatihan tersebut langsung melarangnya, karena hal itu bertentangan dengan tradisi mereka, di mana seharusnya putri raja diajarkan norma dan etika kesopanan dan bukannya diajarkan teknik bertarung. Namun Lin menjelaskan, jika pelatihan tersebut tidak akan mengambil jatah waktu sang putri untuk belajar etika dan juga kesopanan, karena mereka berlatih hanya di waktu senggangnya putri saja. Dan itu juga dilakukan karena melihat jika sang putri sangat suka dengan pedang dan juga berbakat dalam menggunakan teknik pedang. Mendengar itu, sang ratu pun menyetujuinya, namun dengan satu syarat agar mereka tetap merahasiakan hal itu dari raja. Dan mulai saat itulah putri pun terus berlatih hingga dia dewasa. No focus. Again. Tell you. Dirasa jika skill pedang sang putri sudah mapan, maka Lin pun meminta pamannya yaitu Kai yang merupakan seorang penasihat raja untuk menguji kemampuan sang putri. Dan setelah menguji kemampuan sang putri, Kai pun mengakui jika di dalam diri sang putri terdapat jiwa satria hingga dia pun menganugerahkan sebuah pedang yang hanya layak dipegang oleh seorang satria. I would only entrust it to the hands of a true
warrior. Setelah mengganti sepatunya, sang putri pun kembali ke dalam jalur rahasia untuk meneruskan perjalanannya agar bisa keluar dari menara tersebut. Sementara itu, si penjaga gendut yang ditugaskan untuk memeriksa ruang penyekapan sang putri kesulitan untuk masuk ke dalam hingga dia pun hanya bisa mengintip dari balik lubang kunci. Si penjaga gendut yang terkecoh dengan trik tipuan yang telah dibuat oleh sang putri segera kembali ke bawah untuk melaporkan jika semuanya baik-baik saja. Sementara itu, sang putri yang hendak masuk ke sebuah ruangan melalui celah lubang kecil, tiba-tiba meski tebasan pedang sang putri tak mampu menembus baju besi si penjaga tersebut, namun sang putri yang pantang menyerah pun terus menyerangnya hingga dia pun berhasil menemukan titik kelemahannya, yaitu di area ketiak dan juga selangkangan. Kemudian sang putri pun menyiramkan minyak ke tubuh si penjaga dan langsung membakarnya. Sementara itu, si penjaga gendut yang baru sampai di bawah pun langsung melaporkan jika sang putri terlihat aman dalam penjagaan seorang penjaga. Namun tiba-tiba, melihat itu, Julius yang murka pun langsung menekan ajudannya untuk segera menemukan si pelaku yang sudah membuat kekacauan. Dan setelah Julius pergi, Moira yang muak dengan ketidakbecusan si ajudan dalam menjalankan tugas langsung mengeksekusinya. Kemudian Moira pun mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan sang putri. Sang putri yang mulai dihadang oleh para penjaga yang hendak menangkapnya harus berjuang seorang diri melawan para penjaga tersebut. Dan saat mulai terpojok oleh banyaknya penjaga yang mulai mengepungnya, dia pun memanfaatkan butiran kalung mutiara yang dia pakai untuk menjatuhkan para penjaga tersebut. Kemudian sang putri pun lanjut membantai satu persatu para penjaga yang hendak menyerangnya. Dan saat dia mulai terluka dan kewalahan menghadapi banyaknya para penjaga yang kini sedang menyerangnya, maka dia pun nekat melakukan ini. Kemudian sang putri yang terlihat mulai kelelahan pun merasa tak sanggup lagi untuk menghadapi para penjaga yang terus saja berdatangan. Hingga akhirnya dia pun memutuskan untuk nekat melakukan ini. Setelah berhasil masuk ke sebuah ruangan, dia pun segera bersembunyi di dalam lemari untuk mengikat luka-lukanya. Lalu saat dia melihat ada seseorang yang mendekat, dan ternyata sob, itu adalah Lin yang memang sengaja mencari sang putri untuk membantu menyelamatkannya. Kemudian Lin pun mengobati luka-luka sang putri, dan setelahnya mereka pun bermaksud menuju ke penjara bawah tanah untuk membebaskan keluarga sang raja. Lalu saat mereka melewati dapur kerajaan, di sana sudah ada beberapa anak buah Julius yang sedang membuat kekacauan. Dan saat beberapa dari mereka hendak melecehkan salah satu koki, tiba-tiba Nice to meet you.
Setelah menghabisi para penjaga itu, tiba-tiba saja Moira datang dengan cambuk andalannya dan langsung menyerang mereka. Setelah berhasil menyelamatkan putri, Lin pun langsung menyiramkan minyak ke tungku api hingga pergerakan Moira pun jadi terhambat dan Lin pun jadi bisa punya waktu untuk membawa sang putri pergi. Kemudian Lin pun meminta sang putri untuk pergi menyelamatkan keluarganya. Sementara Lin sendiri akan berusaha untuk menghadang Moira. Setelah sang putri tiba di penjara bawah tanah, dia pun langsung menghampiri para penjaga dan langsung menghajar mereka. Melihat aksi putrinya itu, sang raja pun dibuat takjub atas keberanian dan ketangguhan anaknya itu. Stay close. Lalu saat mereka hendak keluar dari penjara tersebut, dan ternyata Sob Julius kembali menyekap keluarganya. Bahkan Lin juga berhasil ditangkap oleh Moira. Behavior I'd expect of you. That will change. Melihat betapa kerasnya sikap sang putri, akhirnya Julius pun memutuskan untuk menikahi adiknya, yaitu Violet, demi bisa mendapatkan tahta yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat dari kerajaan tersebut. Sementara untuk sang putri sendiri, Julius pun memerintahkan si pengawal untuk menghabisinya. Kill the princess. Dan ternyata Sob, perlawanan tersebut sengaja dilakukan agar Lin bisa membawa Violet kabur dari sana. Namun tiba-tiba kemudian sang putri yang teringat dengan pelatihannya pun kembali bangkit dan berusaha untuk melepaskan tali ikatannya. Sementara itu di dalam istana, terlihat Julius sedang mempersiapkan upacara pernikahannya dengan Violet sambil menunggu para bawahannya untuk menangkap dan membawa Violet ke hadapan pendeta. Dan di saat yang bersamaan, sang putri yang mencoba masuk melalui jalur samping istana tersebut kembali dihadang oleh penjaga bertubuh besar yang bersiap untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba ternyata Sob, Violet lah yang menjatuhkan patung tersebut. Good job. Oh, thank you, Violet. Kemudian mereka bertiga pun memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi dengan berbagai persenjataan. Setelah melengkapi diri dengan baju tempur, kini mereka pun bersiap untuk merebut kembali kerajaannya. Sementara Violet diminta untuk bersembunyi di dalam ruangan tersebut. Dan kini saatnya mereka membrutal mengobrak-abrik pertahanan dari pasukan Julius. She refuses death time and time again. Not for much longer. Sementara itu di dalam istana, Violet malah terlihat sedang berusaha menyelinap untuk melepaskan ikatan Kai dan juga tawanan lainnya. Dan di saat yang bersamaan, sang putri pun melakukan kolaborasi yang epik dengan Lin untuk membantai para penjaga.
Kemudian di dalam istana, Julius pun berhasil mengetahui keberadaan Violet hingga dia pun langsung membawanya ke hadapan pendeta. Melihat itu, Lin pun langsung masuk menerobos istana untuk menghentikan pernikahan tersebut. Namun Moira tak tinggal diam. Dia pun menyuruh para prajuritnya untuk menghadang Lin, sementara dirinya sendiri akan menghabisi sang putri. Kemudian Kai yang sudah terbebas pun segera membantu Lin mengalahkan para prajurit itu. Sementara di luar istana masih terjadi pertarungan sengit antara Moira dan juga sang putri. Setelah berhasil menghabisi Moira, sang putri pun segera masuk untuk membantu Lin. Dan sayangnya Sob, Julius yang curang memanfaatkan kelengahan Lin untuk menikamnya. Kemudian sang putri pun meminta keluarganya untuk berlindung karena dirinya akan melakukan pertarungan sampai mati dengan si Julius. Dan lagi-lagi Sob, Julius melakukan kecurangan hingga sang putri pun sudah tak mampu untuk melakukan perlawanan lagi. Lalu, saat Julius sibuk mempermalukan putri dan juga kerajaannya, sang putri pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bersiap melakukan serangan mematikan. It was never yours. Setelah berhasil menghabisi Julius, sang putri pun mengembalikan mahkota kerajaannya kepada sang ayah. Dan setelah menyaksikan keberanian serta ketangguhan dari putrinya tersebut, kini sang raja pun memutuskan untuk mengangkat sang putri menjadi pewaris tahta kerajaan. Nah, jadi Sob, meskipun sang putri itu terkesan melawan kodratnya sebagai putri yang seharusnya bersikap anggun dan juga lembut, namun karena situasi yang mendesak, akhirnya dia pun terpaksa mengeluarkan jiwa brutalnya demi mengakhiri tindak kezaliman. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah meskipun kekerasan itu adalah sebuah tindakan yang perlu kita hindari, namun terkadang itu dibutuhkan untuk menghentikan para pelaku kejahatan yang sudah melampaui batas. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, bila sikap lemah lembut hanya mengakibatkan timbulnya kekerasan, maka kekerasan adalah suatu bentuk kelembutan hati.